Shalom, selamat pagi. Mari kita awali hari ini dengan bersyukur dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah kekuatan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan harian Jumat 30 Mei 2025 tertulis pada kitab 2 Samuel 7 ayat 21. Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Kehendak Tuhan yang jadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, bagaimana reaksimu terhadap sebuah penolakan? Ya, tidak semua orang bisa menerima penolakan dengan sikap yang positif. Ada orang yang kecewa. Ada juga yang tersinggung atau marah. Lalu, bagaimana pula bila penolakan itu datang dari Allah? Pada nas ini, kondisi Daud sudah sukses. Ia sudah meraih kemenangan demi kemenangan dalam peperangan. Ia juga telah memiliki istana yang megah. Namun ada yang mengganjal di hatinya, karena bait Allah tidak semegah istananya. Akan tetapi, respon Allah berbeda. Allah seolah mempertanyakan, siapakah engkau sehingga mau membangun sebuah bait bagiku? Allah ternyata menolak ide Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Daud menghadapi penolakan Allah. Namun Daud tidak mengeluh. Daud tidak bersungut-sungut. Daud malah berdoa. Di dalam doanya, Daud bersyukur atas apa yang telah dialami dan ia memuji Allah atas karya Allah yang begitu besar bagi umatnya. Di dalam doanya, Daud menyebut dirinya sebagai hamba Allah, siap dan turut atas kehendak Allah saja. Artinya, Daud merasa dirinya bukan siapa-siapa. Ia bahkan pernah berdosa dan Tuhan mengampuni. Ia dari gembala domba di padang belantara telah dijadikan Allah sebagai Raja Israel. Itu semua bukan karena kemampuannya, tetapi karena anugerah Allah semata. Kesadaran ini menunjukkan bahwa Daud menerima dengan baik penolakan Allah terhadap idenya. Ini sekaligus merupakan pengakuan Daud bahwa otoritas tertinggi hanya dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, segala yang Tuhan lakukan bagi kita adalah atas kehendak dan rencana Tuhan saja. Tuhan lebih tahu akan diri kita. Oleh karena itu, serahkan dan sesuaikanlah kehendak Tuhan untuk menjadi kehendak kita, sebab hidup kita adalah anugerahnya, bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, terpuji-pujilah nama-Mu selalu. Engkau Tuhan yang baik, kehendak-Mu saja yang terjadi. Biarlah kami tunduk di hadapan-Mu, menyesuaikan kehendak-Mu untuk menjadi kesukaan kami. Kuasa Roh-Mu saja yang memampukan kami. Tuhan, berkatilah setiap orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami dimanapun berada. Anak-anak kami yang jauh dari kami, tolong Tuhan lindungi dan selamatkanlah. Mereka yang ujian akhir sekolah, tolong Tuhan ajari, anugerahkan kecerdasan. Hasil UTBK sudah keluar, berkati anak-anak kami yang boleh melanjut ke PTN, dan berkatilah mereka yang belum berhasil, beri pengharapan bahwa bukan PTN saja yang membuatnya berhasil, tetaplah memberi yang terbaik ya Tuhan, juga masa depan yang Tuhan perkenankan. Mereka yang merindukan pasangan hidup, tolong pertemukanlah Tuhan yang seiman, yang takut akan Engkau, yang saling mencintai. Buat orang tua kami, saudara-saudari kami, sertailah Tuhan. Yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan beri penghiburan sejati. Yang bermasalah, yang bergumul, mengalami kesulitan atau kesusahan, galau, tolong lawatlah Tuhan, beri kekuatan,
pengharapan, dan berilah solusi yang terbaik. Kasihani kami Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat beraktivitas, jaga kesehatan. Tuhan berkati. Horas.